Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di podcast Media Suluh Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Baru saja kita melewati hari yang penuh dengan gema takbir, hari di mana hewan-hewan kurban disembelih dan aroma hidangan Idul Adha masih sangat terasa di rumah-rumah kita. Iya. Namun setelah kemeriahan hari raya itu pelan-pelan mereda, sebuah pertanyaan besar tertinggal untuk kita renungkan bersama. Setelah perayaan ini selesai, apa yang sebenarnya tersisa di dalam hati kita? Untuk membahas lebih lanjut apa yang tersisa dari perayaan Hari Raya Idul Adha, telah hadir salah satu sahabat kita dari anggota IPARI Kabupaten Bojonegoro, yaitu Mbak Uma Sania Azhar MIKOM. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari. Assalamualaikum Mbak Uma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Semakin hari kok semakin cantik ya Mbak Uma. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan memperbincangkan topik yaitu tentang meneladani nilai pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat ini kita sudah selesai merayakan hari raya Idul Adha. Apa sih yang tersisa dari hari raya Idul Adha tersebut? Kami persilakan Mbak Uma. Oke. Kalau Idul Adha itu yang tersisa mungkin kalau dari yang terlihat adalah daging ya. Mungkin ibu-ibu di rumah itu atau kita semua itu di kulkas masing-masing ketika membuka freezer isinya daging. Iya, oke. Nah, Idul Adha itu bukanlah sekedar ritual menyembelih kurban, kemudian membagikan ke masyarakat, lalu kembali lagi ke rutinitas semula. Lebih dari itu, Idul Adha itu adalah sebuah momentum pengingat kita tentang cinta makhluk kepada penciptanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melihat hewan kurban, biasanya kita itu akan teringat peristiwa mungkin ribuan tahun yang lalu, yaitu ketika perintah kurban pertama kali diturunkan. Ini terjadi di salah satu lembah gersang yang ada di Makkah. Di sanalah pertama kali kita anggap seperti bagaimana cerita kehidupan itu dimainkan, yaitu oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita coba bayangkan sejenak sebagai orang tua, ketika kita pengen punya anak ternyata belum dikasih, itulah yang dirasakan Nabi Ibrahim. Beliau untuk memperoleh anak atau mempunyai anak yaitu Nabi Ismail itu butuh waktu yang sangat lama kan ya. Betul nah sekali, butuh waktu sangat lama, bahkan sampai beliau sudah mulai menua. Iya kan, sudah berusaha dan sebagainya. Kemudian akhirnya ketika beliau menikah dengan Ibunda Hajar, akhirnya bisa punya keturunan yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ternyata ketika si anak ini sudah beranjak dewasa, sudah terlihat sangat tampan dan sebagainya, sudah pintar, ternyata ada perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan atau menyembelih putranya. Coba bagaimana perasaan seorang orang tua? Tentunya sedih sekali Mbak Uma. Tentunya sedih sekali. Pastinya perintah itu kan datangnya di mimpi. Awalnya kayak percaya atau tidak, tapi mimpi itu terus berulang. Ketika mimpi itu terus berulang, akhirnya Nabi Ibrahim mencoba untuk berdiskusi dengan putranya. Dengan putranya beliau berdiskusi.
Oh, jadi Nabi Ibrahim dapat perintah itu lewat mimpi. Iya betul, Dan lewat mimpi. Lewat mimpinya itu, dan Nabi Ibrahim itu tidak langsung mengeksekusi ya Mbak Umayyah? Tidak, karena beliau tetap apakah ini benar gitu, tetap seperti itu. Kemudian setelah berdiskusi itu, akhirnya Nabi Ibrahim itu merasa itu memang perintah Allah. Kemudian beliau tidak mendebat, hanya memfikirkan ya, walaupun mungkin ada jeda, namanya juga manusia pasti berpikir ada jeda sebentar, kemudian baru melaksanakan perintah. Tapi beliau tidak mendebatnya, kemudian juga tidak menundanya, sehingga langsung disampaikan kepada putranya. Sementara Nabi Ismail, sang anak yang soleh, yang sangat soleh saat itu, memperlihatkan kelas keteladanannya yang sangat luar biasa. Alih-alih memberontak, dalam surat As-Saffat ayat 102, dia menanyakan atau berkata, qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku atau engkau akan mendapati aku adalah bagian dari orang-orang yang sabar. Baiklah, kalau kita simak tadi lebih ke penekanan pada keteladanan yang luar biasa baik dari Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ismail. Bagaimana kalau kita bedah lebih dalam 3 hikmah utama dan keteladanan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari setelah hari raya ini berlalu. Mungkin yang pertama tentang hakikat keikhlasan dan penyerahan diri total, al-ikhlas wal Islam. Hikmah pertama yang terpancar dari madrasah yang kita peroleh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah puncak keikhlasan. Ketika perintah menyembelih itu datang di mimpinya, Nabi Ibrahim tidak mendebatnya. Kalau di logika secara manusia, otomatis kita akan mendebatnya ya Bu ya. Karena orang tua mana yang tega menyembelih putranya sendiri. Kemudian tapi Nabi Ibrahim ikhlas. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakini bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk setiap anak yang ada di dunia ini adalah titipan, yang mana kembalinya juga pasti akan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan keteguhan hati Ibunda Hajar tentang momen emosional ketika beliau ditinggalkan di gurun pasir. Ya. Saat itu Nabi Ismail masih bayi, ditinggalkan di padang gersang oleh ayahnya, hanya dengan ibunya. Kemudian ketika ditinggalkan, Ibunda Hajar berusaha untuk mengejar. Kemudian Ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihada. Kemudian tanpa menoleh, Nabi Ibrahim menjawab, Naam. Nah, karena Ibunda Hajar mendengar tersebut, kemudian Ibunda Hajar berkata, Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Nah, itu adalah puncak keikhlasan Ibunda Hajar, bahwa ketika beliau ditinggalkan, beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Ibunda Hajar kembali ke tempat bayinya atau Nabi Ismail. Di situ ia mulai memakan bekal yang ditinggalkan oleh suaminya.
hingga akhirnya bekal itu sedikit demi sedikit sudah mulai habis. Ketika bekal sudah mulai habis, kemudian Ibunda Hajar mengalami dehidrasi, otomatis ASINya pun tidak keluar. Nah, ini berakibat pada Nabi Ismail terus-menerus menangis. Ketika Nabi Ismail terus-menerus menangis, naluri keibuannya keluar, otomatis ibu akan ikut bingung ya Bu ya, ketika anak kita menangis. Kemudian Ibunda Hajar berlari yaitu ke Bukit Sofa, kemudian berlari lagi, kembali lagi ke Bukit Marwah, dan itu dilakukan sampai 7 kali. Nah, pas ketika sampai di Bukit Marwah, Ibunda Hajar terdiam di situ karena beliau mendengar suara. Ya, suara siapa? Suara malaikat Jibril. Beliau menenangkan diri dan mendengarkan dengan seksama. Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril kemudian menghentakkan dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan tumitnya ataupun sayapnya ke tanah tepat di dekat bayi Ismail berada. Nah, hentakan tersebut akhirnya mengeluarkan air, mata air yang kemudian oleh Ibunda Hajar, air itu dikumpulkan atau digenangkan gitu sambil beliau berkata Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Nah, maka itu adalah awal mula adanya sumur Zam-zam. Ternyata ketika air itu terus memancar, itu mengundang burung-burung yang ada di padang tersebut untuk mendekat. Dan itu menjadi petunjuk bagi kabilah Arab untuk mendapatkan air di situ. Kan begitu ada air, pasti ada penghidupan. Nah, oleh karenanya itu mulai saat itu sampai sekarang lembah yang awalnya mati tak bertuan itu perlahan bertransformasi atau berubah menjadi kota Mekah yang makmur seperti saat ini. Jika disimpulkan, setelah Idul Adha berlalu, esensi korban mendekatkan diri harus tetap hidup. Keikhlasan kita sedang diuji saat ego, harta, dan jabatan mulai melalaikan kita. Berkorban mengajarkan kita untuk melepaskan apa yang kita cintai demi apa yang Allah ridhoi. Selanjutnya dalam proses turunnya perintah berkorban itu ada hubungan seorang anak dan ayahnya yang melakukan dialog humanis antara keduanya. Kalau dikaji ulang dalam firman Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim tidak langsung menyeret Nabi Ismail untuk disembelih, melainkan mengajaknya berdiskusi dahulu. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian dari cerita tersebut, apa hikmah yang bisa kita ambil? Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyeret putranya ke tempat penyembelihan. Beliau tidak melakukan otoritasnya sebagai ayah maupun sebagai seorang nabi. Alih-alih memaksakan kehendak, beliau justru membuka ruang dialog dengan putranya. Dialog itu dilakukan dengan sangat hangat dan juga rasa hormat kepada putranya. Beliau mengajukan pertanyaan kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana pendapatmu terkait perintah yang kuperoleh untuk menyembelihmu? Tindakan ini mencerminkan pola asuh yang sangat demokratis, di mana seorang anak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Anak tidak diperlakukan sebagai objek kepemilikan yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh orang tuanya, melainkan sebagai individu yang berjiwa mandiri, individu yang berhak didengar suaranya. Kemudian Nabi Ibrahim
mencontohkan bahwa perintah yang paling berat sekalipun jika dilakukan dengan diskusi, dilakukan musyawarah, pasti akan terasa ringan. Nah, ternyata Nabi Ismail itu merespon dengan sangat luar biasa. Beliau menyampaikan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Hal itu tidak lahir begitu saja, karena dia tahu dia akan dikorbankan atau dia akan disembelih. Tentunya hal seperti itu lahir dari keteguhan mental. Nah, keteguhan mentalnya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari didikan Ibunda Hajar. Waktu kecilnya beliau dididik penuh kasih dan diajarkan untuk selalu beriman kepada Allah. Kemudian walaupun beliau ditinggalkan oleh ayahnya, Ibunda Hajar tetap mendidik putranya dengan maksudnya dengan didikan bahwa dia tidak dibuang di situ. Dia tidak dibuang oleh ayahnya, tapi dia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perpaduan keteladanan, yaitu keteladanan dalam memperlibatkan anak dalam sebuah keputusan yang akan diambil dalam keluarga, dan ada keteladanan dari seorang ibu yang mendidik putranya sehingga akhirnya melahirkan hubungan yang harmonis, komunikasi yang harmonis di dalam sebuah keluarga. Nah, di mana ego itu bisa runtuh dan digantikan dengan kepatuhan sebuah keluarga kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau diterapkan dalam kehidupan sekarang, keteladanan keluarga Ibrahim mengajarkan kita pentingnya membangun komunikasi yang berlandaskan iman, rasa hormat, dan kasih sayang, bukan paksaan atau kekerasan. Terutama di era digital ini, Mbak Uma, hubungan orang tua dan anak sangat sering sekali terdengar mengalami keretakan. Iya. Keteladanan keluarga Ibrahim mengajarkan kita pentingnya membangun komunikasi yang berlandaskan iman, rasa hormat, dan kasih sayang, bukan paksaan atau kekerasan. Selanjutnya adalah makna pengorbanan dan kepedulian sosial. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang komunikasi humanis antara orang tua dan anak, sekarang kita ingin tahu tentang makna pengorbanan dan kepedulian sosial di balik peristiwa kurban. Bagaimana untuk menyikapi hal ini? Hikmah selanjutnya yaitu membawa kita pada transformasi mendalam dari kesolehan ritual menjadi kesolehan sosial, yaitu penyembelihan hewan kurban bukan hanya ritual tumpahan darah yang sia-sia, maksudnya tumpahan darah hewan yang sia-sia ya, melainkan sebuah manifestasi spiritual yang berdampak nyata pada lingkungan atau pada kehidupan di sekitar kita. Melalui ibadah ini, nilai-nilai ketuhanan tidak hanya berhenti di atas altar peribadatan atau tidak hanya berhenti di atas sajadah, melainkan mengalir langsung kepada realitas yang terjadi di masyarakat sosial. Daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat, kepada fakir miskin, bisa menjadi simbol kuat dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta upaya nyata dalam mewujudkan pemerataan kebahagiaan. Jika masyarakat dibagi hewan kurban, biasanya kan mereka akan bahagia ketika menerimanya. Wah, saya dapat daging, ya, yang mungkin terkadang apalagi dalam situasi ekonomi sekarang ini, banyak masyarakat yang mungkin merasa yang awalnya mungkin beli daging bisa seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali karena harus menghemat. Nah, ibadah ini sebenarnya juga
meruntuhkan sekat-sekat sosial antara si kaya dan si miskin. Biasanya di dalam melaksanakan ritual atau melaksanakan penyembelihan hewan kurban, antara si kaya dan si miskin akan bekerja sama di masjid ya Bu ya, untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Sehingga pada hari raya tersebut ada hubungan yang harmonis. Kemudian di setiap lapisan masyarakat bisa merasakan kenikmatan yang sama di meja makan mereka. Bahkan beberapa kelompok masyarakat itu masak bersama, kemudian makan bersama dengan tetangganya ataupun jamaah yang ada Sangat di indah masjid. kebersamaan. Ya, seperti itulah. Dengan demikian, kurban menegaskan bahwa kesalehan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering dia melakukan peribadatan, namun juga ada kedekatan horizontal, yaitu kedekatan dengan masyarakat sekitar. Kalau disebutnya mungkin maslahah ya Bu ya, membawa dampak baik kepada lingkungan sekitar. Baiklah, tiba di penghujung acara, maka akan kita simpulkan perbincangan pada kesempatan kali ini. Di antaranya dari Nabi Ibrahim kita belajar tentang keikhlasan tanpa batas untuk melepaskan apa yang paling kita cintai di dunia demi menjemput ridhonya. Dan dari Ibunda Hajar kita belajar tentang keteguhan iman dan ikhtiar yang tak kenal lelah, yang membuktikan bahwa siapapun yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ditelantarkan. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita menyaksikan buah manis dari didikan kesalehan, sebuah ketundukan jiwa yang lahir dari komunikasi penuh cinta dan rasa hormat. Ketika hewan kurban itu disembelih, ego-ego keduniawian, sifat kikir, kesombongan, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia harus ikut tumbang bersama tetesan darahnya. Dan saat daging-daging itu didistribusikan, kesalehan ritual kita harus bertransformasi menjadi kesalehan sosial. Sebuah kepedulian nyata yang meruntuhkan sekat-sekat sosial, menyeka air mata kaum duafa, dan merajut kembali tali persaudaraan dengan kebahagiaan yang merata. Mari kita bawa pulang semangat kurban ini ke dalam rumah tangga kita. Jadikan rumah kita tempat dialog yang penuh rahmah seperti Ibrahim dan Ismail. Dan jadikan diri kita pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menghidupkan hati kita dengan ketakwaan seindah keluarga Ibrahim alaihissalam. Terima kasih banyak Mbak Uma Sani Azhar MIKOM, narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, yang telah menyampaikan materi tentang meneladani nilai pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga perbincangan kita hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya, tentunya dalam podcast Media Suluh Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.